Mars, aku bangga jadi petani. Ciptaan Khairul Bahri Priyono. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Petani adalah perjuangan, jiwaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia ku jaya sentosa. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia ku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia ku jaya sentosa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. malam. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan di hari Kamis malam Jumat ini. Mungkin ada sebagian yang sedang malam nisfu Sa'ban, kemudian ada juga yang pengajian atau ada yang sedang aktivitas lain. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini kalau dibilang em, istilahnya itu istimewa. Ini jadi istimewa karena jadi yang pertama. Ini pertama kali ZZ Zahra itu melakukan kegiatan workshop. Ini persiapan sebenarnya buat workshop offline, diadakan secara online dan kita memang tidak cas biaya. Jadi tujuannya ada beberapa tujuan. Yang pertama ini utamanya adalah untuk workshop pertama kita membahas satu topik tertentu. Jadi mengenai rice bed gardening. Ya, raised bed gardening itu kalau bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai kotak lahan. Jadi bertani di lahan terbatas dengan sistem raised bed atau kotak lahan dan diselenggarakan oleh Rumah Edukasi Dewi Lia Astuti. Ya. Perkenalkan nama saya Fafai. Jadi biasa dipanggil nama lengkapnya itu Masim Fafai Sugianto, tapi biasa dipanggil Fafai. Saya dari JJ Zahra. Jadi untuk workshop ini sendiri, ini merupakan bagian dari visi Rumah Edukasi Dewi Lia Astuti, utamanya itu dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Karena sesuai namanya saja, rumah edukasi. Jadi tujuannya untuk melakukan edukasi. Nah, motivasi utamanya apa? Jadi kalau dibilang, apakah ini pelatihan? Belum bisa disebut pelatihan. Apakah ini disebut training? Juga belum bisa disebut training. Makanya disebutnya ini share pengetahuan dan share pengalaman. Karena kalau dibilang, kalau kita lihat bicara sosial media, itu kadang kita nulis sesuatu yang normal saja, bisa saja komentarnya itu macam-macam. Jadi kayak misalkan kita
menanam kangkung gitu. Nanti ada yang komentar itu kenapa kangkung ditanam seperti itu atau seperti ini gitu. Jadi kadang kalau di sosial media memang mesti hati-hati. Makanya ini tujuannya adalah share pengalaman. Apakah sesuatu yang benar yang dilakukan oleh JJ Zahra? Ya belum tentu. Tapi apa yang kita lakukan merupakan pengalaman dan hasilnya sudah dilakukan gitu, serta sudah dinikmati. Jadi artinya ada underlying hasil atau ada kalau bahasanya itu ya terbukti lah, sudah terbukti bukan sekedar omong kosong gitu. Jadi em, kami di JJ Zahra ini punya 3 channel, ada di Facebook, Excellent Insight itu awal namanya, nama lain dari JJ Zahra, kemudian ada Instagram di JJ Zahra 2024, dan di YouTube juga ada di @JJ Zahra. Hanya saja di YouTube memang belum terlalu update, karena belakangan sempat agak slow untuk update-nya. Pertama, sebelum nanti kita ke materi, saya bahas dulu ada 3 hal di sini. Yang pertama ada ZZ Zahra, kemudian ada Rumah Edukasi Dewi Lia Astuti, dan satu lagi ada Yayasan Ultima Insani Madaniyah. Nah, ini sambung-sambungannya atau relasi di antara ini apa? Jadi ZZ Zahra sendiri itu awal muasalnya sebenarnya tidak diniatkan sebagai tempat pertanian atau farm atau sebagai tempat buat mungkin kalau disebut nanti pelatihan pertanian terpadu, pertanian organik atau yang lain. Jadi tidak ada niatan itu. Awal muasalnya sebenarnya karena saya pribadi ingin punya tempat di pedesaan yang kalau kita akhir pekan itu kita bisa datang istirahat melakukan apa saja yang kita inginkan. Mau baca buku, mau mancing, mau bercocok tanam ya, bertani, mau beternak atau tiduran saja atau melakukan apa saja yang kita inginkan. Jadi itu sebabnya di Mei 2021 itu kami membangun rumah kabin namanya. Jadi kalau kabin itu kan rumah kayu, kalau di luar negeri biasanya kayu gelondongan. Kalau di kami ini pakainya rumah kayu biasa, rumah kayu Palembang. Itu kamu bangun bentuknya masih seperti itu. Jadi kami mulai dari meratakan rawa, kemudian membangun jembatan, kemudian juga mulai membuat rumahnya, pondasinya, dan awalnya masih kosong seperti ini. Sampai kemudian setelah dilakukan ternyata kepikiran kayaknya menarik nih kalau kita tanam sayuran, kangkung misalkan. Oh, menarik nih kalau kita tanam cabai. Oh, bagus juga kalau kita pelihara ikan. Lanjut, lanjut, lanjut gitu. Nah, ini yang melatar belakangi nanti dasar pemikiran kenapa pakai raised bed. Kemudian ada yang suka panggil di sosmed, di Facebook misalkan, Mbak Zeze gitu atau Mbak Zahra gitu. Jadi Zeze Zahra itu diambil dari gabungan 2 nama. Yang pertama namanya Zeze Fafai, itu Muhammad Rifai Alifianto, itu anak pertama saya. Kemudian ada Vivian Aulia Zahra, itu anak kedua, ya putri bungsu. Jadi namanya tuh Zeze Zahra itu dari Zeze Fafai dan Vivian Aulia Zahra. Kemudian yang kedua, Yayasan Ultima. Jadi saya pernah baca ya, salah satu tulisan kawan, Mas Dedi Gunawan namanya, itu waktu itu beliau dari IDN, itu pernah menulis Rasulullah ya, Nabi Muhammad itu sudah selesai dengan dirinya di usia 40 tahun. Artinya setelah usia 40 tahun harusnya udah bukan mikir lagi untuk pribadi, untuk kesenangan gitu, tapi sudah mikir sosial dan masyarakat. Jadi pas dengar seperti itu kok menarik ya. Kita nggak sekedar mikir cuma diri sendiri gitu. Jadi usia saya sudah lebih dari 40. Kalau kita udah usia 40 memang seharusnya sudah selesai memikirkan diri sendiri, sudah memikirkan kalau bahasanya tuh Mas Dedi, beliau dari pesantren tuh sudah memikirkan umat. Jadi waktu itu kepikiran kita buat yayasan tahun 2019. Yayasannya itu namanya Ultima Insani Madaniyah. Ultima itu ultimate, ya utama, paling tinggi. Insani itu manusianya, Madaniyah itu masyarakat madani. Nah itu 3 misi utamanya. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga pemberdayaan masyarakat. Kenapa 3 hal ini? Ini latar belakangnya karena saya pribadi dan keluarga itu dari kampung. Dan di kampung masalah utama itu satu pendidikan, dua kesehatan, dan ketiga mereka butuh pemberdayaan.
Jadi tujuan utama pendirian yayasan ini kalau bahasa muluknya itu meningkatkan kualitas masyarakat. Tapi kalau kita hanya komplain saja, hanya ngomel-ngomel saja, hanya ngeluh saja, ya kadang dikembalikan lagi ke kita. Ya kamu bisanya ngomel saja, kamu bisanya ngeluh saja. Yang kamu bisa lakukan apa? Ya ini kita ya sudah kita kecil-kecilan kita lakukan dalam bentuk Yayasan Ultima Insani Madaniyah. Jadi ini dibiayai oleh donasi-donasi dari keluarga, kemudian ada usaha kecil-kecilan, dibikin juga kecil-kecilan, mulainya dari tadinya taman bacaan dan kemudian berlanjut ke pengajian. Setelah itu dilanjutkan ke berikut-berikutnya. Nah, dari Yayasan Ultima ini, setelah saya beberapa lama tinggal di Batu Jaya, Karawang, itu ada masalah sosial sepertinya umum nih. Masalah sosialnya ini bukan hanya di Karawang, tapi juga di Bekasi atau di kota-kota lain, yaitu dua masalah utama, satu pinjaman online, dua judi online. Jadi satu pinjaman online itu ngerusak ekonomi masyarakat, bikin keluarga hancur, pecah, timbul masalah dan orang malas kerja. Ditambah lagi paling parah ya jadi judi online karena mereka ingin dapatkan uang cepat dengan cara yang mengadu nasib gitu, yang kebanyakan hasilnya jadi jelek. Nah, masalahnya ini kan orang dewasa yang main-main ini judi online atau pinjol ini, tapi efeknya ke anak-anak. Kalau kita melakukan edukasi ke orang dewasa itu agak berat karena mentalnya ada mental blocking. Mereka itu bisa jadi malah ngelawan balik atau misalkan bilang balik. Misalkan saya bilang, Pak, sebaiknya Bapak berhenti judi online atau pinjol gitu. Bisa jadi saya dikembalikan. Lah kamu bisa bantu apa ke saya? Lah itu kalau kita bicara kemampuan kita kan kita belum bisa. Makanya kita kepikiran apa yang bisa dilakukan. Oh, kalau gitu jangan orang dewasa dulu. Kalau orang dewasa butuh bukti dulu, butuh bentuk nyata. Lebih baik kita mulai dari anak kecil, dari anak-anak. Karena anak-anak tuh masih bisa mentalnya dibentuk, masih bisa mentalnya tuh diperbaiki lah istilahnya. Kita edukasi. Dengan cara kita bikin apa? Ya kita bikin rumah edukasi Dewi Lia Astuti. Jadi ini ada rumah edukasi Dewi Lia Astuti. Di sini ada kegiatan, salah satu contoh kegiatannya. eh, itu di situ ada taman bacaan, ya. Kemudian juga ada tempat permainan dan yang lain-lain dan sifatnya gratis. Jadi rumah edukasi Dewi Liastuti itu tempat bermain dan belajar. Kenapa tempat bermain dan belajar? Saya pernah diprotes. Kenapa bermain dulu baru belajar? Harusnya anak-anak tuh belajar dulu baru hadiahnya bermain. Ya kalau pertimbangan saya, kalau kita bicara kita waktu masih kecil, bisa jadi kan kita lebih senang. Ya kita senangnya main gitu. Kalau belajarnya itu efek dari main gitu. Makanya kita sengaja buat bermain dulu baru belajar. Tempat bermain dan belajar. Nah dengan cara tempat bermain dan belajar ini, ya, tempat bermain dan belajar ini, anak-anak tuh senang main. Karena di situ disediakan mainan, mereka bebas ada mainan kayak congklak, mainan tradisional, kemudian ular tangga, kemudian ayunan dan lain-lain. Nah, di situ juga disediakan taman bacaan atau buku. Jadi mereka bisa ngaji, bisa baca buku, bisa baca majalah, bisa melakukan apa yang mereka senangi, main pingpong, tenis meja, pingpong dan tenis meja sama saja, bulu tangkis, kemudian sepak bola, futsal dan lain-lain. Jadi dibikin supaya mereka senang main ke situ, baru kita pelan-pelan edukasi. Nah, penamaannya ada nama Dewi Liastuti kok namanya khas gitu, bukan sembarang nama. Itu almarhumah adalah pendiri Yayasan Ultima semasa beliau hidup itu aktif dalam pendidikan perumahan anak-anak. Dan almarhumah Dewi Liastuti ini adalah adik bungsu saya sendiri. Nah, kemudian eh, tadi nama almarhumah itu dijadikan sebagai nama rumah edukasi ya sebagai pengingat atas jasa almarhumah sekaligus juga karena almarhumah semasa masih ada itu aktif di kegiatan anak-anak. Nah, ini makanya dibentuk seperti ini. Jadi ada anak-anak bisa diskusi atau bermain, kemudian ada perpustakaan bisa belajar, ada tempat permainan dan ada di situ greenhouse. Jadi greenhouse ini merupakan kerjasama dari JJ Zahra dan Yayasan Ultima ditempatkan di rumah edukasi sebagai support, sebagai wakaf produktif. Jadi kalau kita buat greenhouse, ini ditanami melon, kalau nanti melonnya ada hasil,
Nah, hasilnya itu digunakan eh, untuk membiayai operasional dari rumah edukasi ini. Jadi kita kepinginnya kalau kita ada niatan, anggaplah niatan bagus gitu, ingin memberdayakan atau apa, kalau kita tidak ada modal juga mungkin akan berat. Jadi kita kepinginnya ngebikin sesuatu yang sifatnya itu everlasting ya, istilahnya sustain ya, istilahnya terus berkelanjutan. Jadi nggak sekedar berhenti gitu pendirinya bubar, ya bubar juga. Kita kepinginnya kalaupun pendiri-pendirinya atau aktivisnya sudah nggak ada, ini tetap berlanjut. Jadi itu disediakan dalam bentuk rumah edukasi memiliki greenhouse dan ada kotak-kotak lahan untuk menanam. Jadi kalau ditanami kangkung, ditanami bayam, ditanami yang lain-lain, penghasilannya tidak diambil tapi digunakan untuk operasional kegiatan. Nah, itu salah satu tujuannya karena kembali ke visi misinya yayasan yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Lah ini kok klop. Kalau dipikir-pikir kalau kita bicara pertanian terpadu, pertanian organik itu kan nyambungnya ke pendidikan dan ke kesehatan dan pada akhirnya akan berujung ke pemberdayaan masyarakat. Jadi itu latar belakang pemikirannya seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh kegiatan. Saya nggak tahu apakah suaranya muncul atau tidak tadi ya. Betul, Masih Pak. muncul ya? Ya, jadi itu salah satu kegiatan edukasi kesehatan untuk anak-anak. Jadi ada sekitar 125 anak-anak di sekitar rumah edukasi yang mereka berkumpul, diberikan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan, kemudian cara membersihkan badan, mencuci tangan, menggosok gigi. Itu mereka dikumpulkan. Kami kerjasama dengan Universitas Bani Saleh dari Fakultas Kesehatan. Ini perawat-perawatnya dari Universitas Bani Saleh. Mereka diajari diedukasi sekaligus praktek. Setelah selesai mereka diberikan bingkisan dan mereka juga diberikan makan siang dalam bentuk bakso gitu. Jadi kegiatannya seperti ini yang sifatnya edukasi dan anak-anak tuh senang.